Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk ini presentasi kami berjudul Perancangan Program Manajemen Talenta, yaitu perusahaan Google dari kelompok 5. Nah, dari anggota kelompok kami itu ada Atika, Farel, Fikri, Ovan, Rice, dan Desia Sibuan. Nah, pertama itu profil perusahaan. Nama perusahaannya ini Google LLC, yang industrinya ini berkaitan dengan teknologi, khususnya dalam periklanan online, mesin pencari, komputasi awan, perangkat lunak, dan kecerdasan buatan. Nah, ukuran dari Google ini juga adalah salah satu perusahaan yang terbesar dengan lebih dari 150.000 karyawan dan memiliki nilai pasar yang mencapai triliunan dolar. Untuk lokasinya, kantor pusatnya ada di Mountain View, California, Amerika Serikat. Nah, untuk visinya itu menyediakan akses informasi yang universal dan berguna. Untuk misi, mengorganisir informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan berguna bagi semua orang. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan talenta. Nah, yang pertama itu adalah analisis kebutuhan. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Google secara proaktif menilai kebutuhan talenta dengan menggunakan algoritma prediktif untuk merekrut kandidat karyawan sesuai dengan tugas relevan dari peran yang dibutuhkan. Ini melibatkan data dan identifikasi potensi kinerja yang dapat meminimalkan bias dalam proses perekrutan. Nah, hal ini juga mengutamakan mobilitas internal untuk mengisi posisi penting yang memungkinkan perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan karyawan yang ada. Untuk tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Google memiliki akses ke talenta yang terbaik, juga bertujuan untuk membangun tim yang tidak hanya terampil, tetapi juga mampu beradaptasi dan berinovasi dalam lingkungan yang cepat berubah. Yang kedua itu adalah keterampilan utama, yaitu teknologi dan inovasi. Nah, karyawan Google juga diharapkan memiliki keterampilan teknis yang kuat. Tujuannya untuk memungkinkan calon karyawan menunjukkan kemampuan mereka tanpa memerlukan latar belakang pendidikan formal. Budaya inovasi juga didorong melalui waktu kerja yang dialokasikan untuk proyek pribadi. Nah, hal ini juga memungkinkan karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Terus ada manajemen proyek. Nah, kemampuan ini sangat penting dikarenakan fokus pada penilaian kemampuan daripada pengalaman sebelumnya yang membantu dalam menemukan manajer dalam proyek yang tepat. Yang ketiga itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di Google ditandai dengan adanya budaya yang kolaboratif di mana karyawan ini didorong mengambil inisiatif terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang di mana pemimpin dapat muncul dari berbagai lapisan organisasi, bukan dari hanya posisi manajerial dan yang tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah strategi rekrutmen. Sumber rekrutmen itu ada terbagi dua. Yang pertama online dan juga offline. Untuk online, Google memanfaatkan berbagai platform resmi seperti menggunakan website website karir resmi yang mana menggunakan portal karir yang komprehensif, di mana calon pelamar akan menemukan informasi yang relevan tentang posisi terbuka. Lalu media sosial, platform seperti LinkedIn, Facebook, dan juga Twitter sangat berguna untuk mempromosikan lowongan pekerjaan. Lalu ada job boards, yang mana situs seperti Glassdoor dan Indeed menjangkau lebih banyak kandidat yang dianggap sangat bagus. Selain itu juga ada offline, yang mana job fair dan konferensi partisipasi dalam acara karir dan industri untuk bertemu dan langsung secara real time dengan karyawan dan dengan calon karyawan. Lalu kemitraan dengan universitas, Google menjalin hubungan dengan institusi pendidikan yang mana merekrut lulusan baru dari program-program yang ada, baik itu magang ataupun kerjasama penelitian. Ya, lalu ada acara komunitas yang mana kegiatan yang melibatkan komunitas dengan teknologi lokal. Selanjutnya adalah proses rekrutmen. Eh, ada deskripsi pekerjaan yang mana mencakup tanggung jawab, keterampilan, dan juga nilai-nilai perusahaan yang dibutuhkan. Lalu ada seleksi, mulai dari wawancara awal,
wawancara mendalam, uji kemampuan, yang mana tergantung pada posisi yang dilamar. Lalu ada onboarding, orientasi. Orientasi karyawan baru tentang bagaimana budaya perusahaan yang ada, dilanjutkan dengan pelatihan berkelanjutan berdasarkan uji kemampuan yang ada. Next. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan talenta. Pengembangan talenta terbagi menjadi dua, yaitu program pelatihan dan pengembangan, serta rencana pengembangan individu. Program pelatihan dan pengembangan terbagi atas tiga, yaitu pertama pelatihan teknis, di mana Google menawarkan sertifikat karir yang dapat diperoleh secara online melalui Coursera. Lalu ada kepemimpinan dan kemanajemen, di mana ada pelatihan kepemimpinan. Google memiliki program pelatihan kepemimpinan yang melibatkan coaching pribadi dan pengembangan keterampilan manajemen. Dan selanjutnya itu pelatihan manajemen proyek. Google menawarkan sertifikat manajemen proyek yang dapat diperoleh secara online. Selanjutnya yaitu pengembangan karir, di mana ada program magang di mana Google memiliki program magang yang membantu karyawan muda mengembangkan keterampilan mereka dalam teknologi. Selanjutnya itu pelatihan berkelanjutan, di mana Google menawarkan pelatihan berkelanjutan yang membantu karyawan meningkatkan keterampilan mereka secara terus-menerus. Selanjutnya itu rencana pengembangan individu, di mana terbagi menjadi aks 2, yaitu penilaian kinerja dan rencana tindakan. Penilaian kinerja yaitu pertama penilaian kinerja berbasis data, di mana Google menawarkan penilaian kinerja berbasis data untuk menilai kinerja karyawan. Penilaian ini membantu memastikan bahwa karyawan yang paling berkinerja tinggi mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya itu kinerja berbasis hasil. Google juga menawarkan kinerja berbasis hasil untuk menilai kinerja karyawan. Kinerja ini melibatkan penilaian hasil kerja karyawan dan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana tindakan, di mana ada rencana pengembangan karir. Google membantu karyawan mengembangkan rencana pengembangan karir yang spesifik. Rencana ini membantu karyawan menetapkan tujuan karir dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu pelatihan berbasis kebutuhan. Google juga menawarkan pelatihan berbasis kebutuhan yang membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan karir mereka. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan teknis, kepemimpinan, ataupun manajemen. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi retensi. Nah, Google itu menerapkan berbagai strategi retensi untuk menjaga karyawan tetap terlibat dan puas. Strategi ini mencakup kompetensi yang kompetitif, tunjangan yang menarik, serta budaya perusahaan yang mendukung. Nah, di beberapa kompetensi, ada kompetensi dan tunjangan. Kompetensi dan tunjangan yang pertama itu gaji kompetitif. Google dikenal memberikan gaji yang sangat kompetitif dibandingkan dengan perusahaan teknologi lainnya. Mereka menggunakan data pasar untuk memastikan bahwa gaji yang ditawarkan sesuai dengan standar industri dan mencerminkan keterampilan serta pengalaman karyawan. Yang kedua itu ada benefit tambahan. Nah, benefit tambahan ini adalah beberapa fasilitas kesehatan, seperti Google menyediakan program kesehatan yang komprehensif, termasuk asuransi kesehatan, perawatan kesehatan mental, dan fasilitas kebugaran di tempat kerja. Yang kedua itu tunjangan keluarga. Karyawan yang baru memiliki anak menerima bonus kelahiran dan cuti parental yang fleksibel. Yang ketiga itu ada fasilitas lainnya, seperti karyawan menikmati berbagai fasilitas seperti makanan gratis, layanan laundry, dan akses ke ruangan rekreasi yang mendukung kesejahteraan mereka di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini Google menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dengan mendukung kreativitas. Desain kantor yang unik memungkinkan karyawan merasa nyaman dan terinspirasi. Yang kedua itu ada penghargaan dan pengakuan.
Google memiliki sistem penghargaan yang kuat untuk menghargai kontribusi karyawan. Pengakuan dapat berupa penghargaan formal maupun informal dari manajemen atau rekan kerja lainnya. Selain itu juga Google juga menerapkan program pengembangan karir yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikat yang relevan dengan pekerjaan mereka. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada evaluasi dan revisi program. Yang pertama dia ada metode evaluasi, yang dimana ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada survei karyawan. Survei kepuasan karyawan yang dimana ini itu dilakukan untuk mengukur berbagai kepuasan karyawan, berbagai aspek pekerjaan, termasuk lingkungan kerja, kompensasi, serta tunjangan. Selanjutnya ada umpan balik 360 derajat, yaitu memberi masukan tentang rekan kerja dan manajer mereka. Lalu yang bagian kedua ada kinerja bisnis. Di sini ada analisis kinerja tim, yaitu hasil proyek yang digunakan berdasarkan pada kontribusi terhadap tujuan bisnis. Lalu ada indikator kinerja utama atau KPI, yaitu pengukuran tingkat retensi karyawan, produktivitas, dan inovasi digunakan untuk evaluasi dampak program-program. Lalu yaitu ada tindakan revisi, yaitu bagian yang pertama ada umpan balik. Identifikasi tren, yaitu dia mengidentifikasi tren dan pola yang menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Lalu yaitu diskusi tim, yaitu hasil dari analisis umpan balik dibahas untuk mendapatkan perspektif lebih lanjut. Yang kedua dia ada perbaikan program. Yang pertama ada pembaruan program pelatihan, yaitu memperbarui kurikulum pelatihan atau menambahkan modal baru. Yang kedua penyesuaian kebijakan retensi, yaitu survei menunjukkan ketidakpuasan, maka perlu mempertimbangkan penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang terakhir ada program inovasi berkelanjutan, yaitu eksperimen dengan modal kerja baru dan inisiatif kesejahteraan. Baik, untuk slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ialah ada implementasi dan monitoring. Nah, dalam implementasi dan monitoring ini ada rencana implementasi. Nah, di sini ada terbagi dua, yang pertama tahapan dan tim pelaksana. Adapun tahapannya ialah ada tahapan awal, perencanaan, kurikulum, pengembangan sumber daya, pelatihan, tim pelaksana, dan pengumuman dan promosi. Nah, sedangkan yang tim pelaksana ialah tim HRD, tim HR, manajer proyek, dan konsultan pelatihan. Nah, sedangkan monitoring terbagi dua, yang pertama pelaporan berkala. Nah, pelaporan berkala ini diantaranya pelaporan bulanan, pelaporan triwulan, pelaporan tahunan. Sedangkan review tahunan atau evaluasi kinerja, identifikasi area perbaikan, pengembangan strategi baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah studi kasus yang mana Google menerapkan program manajemen talenta yang bernama Google Career Certificate. Jadi banyak peserta program melaporkan bahwa mereka merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan pekerjaan dan mampu berkontribusi lebih efektif terhadap tim mereka. Selain itu, program ini juga membantu Google dalam mempertahankan talenta dengan meningkatkan loyalitas karyawan serta menciptakan jalur karir yang jelas, yang mana tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga berkontribusi pada inovasi dan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih